Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan tak lupa kita selalu curahkan salawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang perbandingan ya. Apa sih perbandingan itu? Apa sih gunanya perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kita akan sedikit mempelajari tentang hal-hal yang berbau dengan perbandingan. Alangkah baiknya sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam materi pembahasan kali ini, saya sebagai pemateri ingin memperkenalkan diri kepada teman-teman agar teman-teman mengenal saya. Oke? Perkenalkan, nama saya Azhra Nursyawala dengan nomor induk mahasiswa 18106100067. Sementara ini saya menjabat sebagai founder of nothing. Oke, tahu ya maksud saya apa? Langsung saja kita masuk ke kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menjelaskan rasio dua besaran satuan sama dan berbeda. Yang kedua, menganalisis perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran satuan sama dan satuan berbeda. Dan yang keempat, yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian perbandingan atau rasio. Perbandingan atau rasio adalah hubungan antara ukuran-ukuran atau nilai-nilai dua atau lebih objek dalam suatu kumpulan sebagai tolok ukur. Maaf ya, di situ ada typo. Atau ada juga yang mengatakan perbandingan atau rasio atau skala merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan dan biasanya dituliskan sebagai A banding B atau A per B. Oleh karena itu, sifat-sifat pecahan juga berlaku pada perbandingan. Untuk lebih memahamkan lagi, saya berikan contoh. Misalkan suatu ruang kelas memiliki 15 buah meja dan 30 buah kursi. Untuk menyatakan perbandingan jumlah meja dan kursi adalah 15 banding 30. Disederhanakan menjadi 1 banding 2 atau 1 per 2. Sehingga perbandingan jumlah meja dan kursi dalam kelas tersebut adalah 1 banding 2. Oke, paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu rasio dua besaran. Rasio dua besaran ada dua ya, tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah rasio dua besaran yang sama, yaitu kita membandingkan ukuran-ukuran atau nilai-nilai dari dua buah objek atau benda yang memiliki satuan atau besaran yang sama. Nah, di sini saya contohkan adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, yang mana sama-sama menggunakan satuan panjang. Nah, pada umumnya kita jika melihat peta itu kadang di bawah pojoknya itu dituliskan skala. Biasanya itu 1 banding berapa ribu meter seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu rasio dua besaran yang berbeda, yaitu kita membandingkan ukuran-ukuran atau nilai-nilai dari dua buah objek atau benda yang memiliki satuan atau besaran yang berbeda. Nah, sini contohnya adalah perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh kendaraan, yang mana kita membandingkan satuan yang berbeda kan, yakni jarak dengan waktu. Nah, di sini kalau kita sadari perbandingan antara jarak dengan waktu adalah kecepatan ya kan. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari rasio atau perbandingan, karena perbandingan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, paham ya?
Selanjutnya yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai apa? Yuk, saya tanda. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Nah, di sini contohnya adalah banyak bahan baku dan banyak produksi barang. Nah, di sini kan otomatis jika bahan bakunya banyak, otomatis yang produk yang dapat dihasilkan juga akan makin banyak. Di sini juga ada waktu tempuh dan jarak tempuh suatu kendaraan. Di sini kita sudah ketahui ya, kalau kita semakin lama berkendara, otomatis jarak yang kita tempuh akan semakin jauh. Oke, lanjut pada rumus perbandingan senilai. Nah, di sini rumusnya adalah A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2, atau dapat kita tuliskan juga sebagai berikut, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke, lanjut pada contoh permasalahan perbandingan senilai. Nah, misal Anda mengendarai motor selama 10 menit dan menempuh jarak 10 km. Di bawah ini ditunjukkan tabel dan grafik perbandingan hubungan antara waktu dan jarak yang Anda tempuh. Nah, di sini diberikan contoh pada sisi yang sebelah kiri yaitu waktu dalam satuan menit, dan sisi sebelah kanan jarak dengan satuan kilometer. Nah, jika Anda menempuh waktu selama 10 menit, maka jarak yang Anda tempuh adalah 10 km. Begitu juga jika Anda berkendara selama 20 menit, maka jarak yang Anda tempuh adalah 20 km dan seterusnya. Di sini juga saya tampilkan grafiknya. Itu juga mewakili ya. Jika bagian di bawah itu adalah jarak dan yang samping kiri itu yang ke atas itu waktu dalam satuan menit. Oke, ketika kita berkendara selama 10 menit, maka jarak yang tempuh adalah 10 km dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lanjut contohnya lagi, yaitu permasalahan perbandingan senilai. Nah, di sini jika Anda mengendarai sepeda motor selama 1 jam dan menempuh jarak 60 km, maka berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menempuh jarak 45 km? Nah, kita misalkan terlebih dahulu, A sama dengan waktu dan B sama dengan jarak. Diketahui dari soal di atas adalah A1 sama dengan 1 jam, B1 sama dengan 60 km, A2 yang ditanyakan, lalu B2 sama dengan 45 km. Penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus perbandingan senilai tadi ya, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Lalu kita masukkan A1 nya 1, B1 nya 60, A2 nya masih belum diketahui, dan B2 nya sama dengan 45. Kita hitung itu kali silang ya, nanti 45 nya naik ke atas dan pindah ke sisi sebelah kiri, dan yang angka 1 itu turun ke bawah dan ke sisi sebelah kanan. Lalu saya pindah sisi A2 ke sebelah kiri dan sisi 45 per 60 ke sebelah kanan ya, biar lebih enak. Oke, sehingga didapatkan hasil A2 sama dengan 40 per 60. Kita sederhanakan menjadi 30 per 4 jam ya, karena A2 adalah waktu yang tadi di soal diketahui bahwa waktu tersebut memiliki satuan jam ya yang digunakan. Lalu boleh kita sederhanakan lagi biar lebih enak, itu kita kalikan 60 menit nih, menjadi 3/4 kali 60 menit sehingga menjadi 45 menit. Nah, lalu kesimpulannya, jadi waktu yang diperlukan Anda untuk menempuh jarak 45 km adalah 45 menit. Oke, selanjutnya yaitu
perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya meningkat. Nah, di sini saya contohkan perbandingan jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pembangunan. Ya, kita sudah ketahui ya, kalau semakin banyak pekerjanya, maka proses pembangunan nantinya akan lebih cepat selesai. Dan jika jumlah pekerjanya semakin sedikit, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan otomatis akan semakin lama. Nah, contohkan lagi perbandingan kecepatan download dengan waktu untuk mendownload. Nah, di sini yang suka mendownload video-video Korea ya, untuk drama Korea, pasti akan sangat paham dengan hal ini. Semakin cepat kecepatan internet, maka otomatis waktu untuk mendownload drama Korea tersebut pasti akan lebih cepat. Nah, di sini juga ada lagi, ya maaf belum sempat saya masukkan, yaitu perbandingan kecepatan ketika kita mengendarai motor dengan waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke suatu tempat. Nah, itu jika kita mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi, otomatis waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke suatu tujuan itu akan semakin pendek ya, atau semakin singkat lah. Perlu diketahui juga kalau kita berkendara ya berhati-hati, jangan ngebut-ngebut banget. Oke, lanjut, rumus perbandingan berbalik nilai ya, yaitu A1 banding B2 ya. Kalau tadi pada senilai yaitu A1 banding B1 ya, kalau di sini yang berbalik nilai yaitu dibalik. Jadi A1 banding B2 dan A2 banding B1, atau bisa kita tulis atau bisa kita gunakan ke rumus A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, kita masuk ke contoh permasalahan perbandingan berbalik nilai. Seekor ayam mampu menghabiskan 100 kg pakan dalam 360 hari, hampir setahun ya. Di bawah ini ditunjukkan tabel dan grafik perbandingan antara banyak ayam dan waktu untuk menghabiskan. Maaf, di situ ada typo lagi, bukan menghabiskan ya, tapi menghabiskan 100 kg pakan. Ini yang sebelah kanan yaitu waktu dengan satuan hari, dan sebelah kiri yaitu ayam ya, banyak ayam dengan satuan ekor, entah kenapa ekor. Oke, tadi disebutkan seekor ayam mampu menghabiskan 100 kg pakan dalam 360 hari. Lalu bawahnya yaitu maka 2 ekor ayam akan menghabiskan pakan tersebut selama 180 hari. Lalu jika ayamnya ada 3 ekor, maka akan menghabiskan waktu 120 hari dan seterusnya. Sini juga saya tampilkan grafiknya. Yang samping kiri itu waktu dan satuan hari, dan yang bawah itu banyaknya ayam. Jika ayamnya 1 itu menghabiskan waktu selama 360 hari. Jika 2 ayam itu menghabiskan waktu 180 hari dan seterusnya. Ya, di sini itu kurva mulus ya, jadi nggak patah-patah, di mulus. Oke. Selanjutnya itu contoh permasalahan perbandingan berbalik nilai. Oke, jika seekor ayam mampu menghabiskan 100 kg pakan dalam 360 hari, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan 12 ekor ayam untuk menghabiskan 100 kg pakan? Sini kita misalkan lagi seperti tadi, misalkan A sama dengan waktu dan B sama dengan banyak ayam. Diketahui A1 sama dengan 360 hari, B1 sama dengan 1 ekor ayam, A2 yang ditanyakan maksudnya, lalu B2 12 ekor ayam. Penyelesaian dan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai tadi, A1 per B2 sama dengan A2 per B1.
kita masukkan A1 sama tadi sama dengan 360 hari, B2 nya 12, A2 nya masih belum diketahui, lalu B1 sama dengan 1. Lalu dengan proses yang hampir sama dengan yang tadi, yang perbandingan senilai, itu di sini A2 dibagi A1 kan tetap ya, jadi A2, lalu yang di bawah itu saya hanya pindah ruas saja, pindah posisi, yang tadinya sebelah kanan menjadi sebelah kiri dan sebaliknya. Lanjut ke A2 sama dengan 360 per 12 sama dengan 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena A tadi adalah waktu dan di soal itu satuannya adalah hari. Silahkan kalau mau diganti ke jam boleh, ke menit boleh, ke detik boleh, atau bahkan ke mikrodetik juga silahkan. Lanjut kesimpulan ya. Jadi waktu yang dibutuhkan 12 ekor ayam untuk menghabiskan 100 kg pakan adalah 30 hari. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung materi, yaitu latihan soal untuk teman-teman coba kerjakan, oke? Nah, di sini misalkan suatu proyek pembangunan jembatan untuk menghubungkan hatinya ke hatiku membutuhkan waktu 30 hari untuk diselesaikan oleh 12 pekerja. Rencananya pembangunan tersebut akan dimulai pada tanggal 28 Oktober. Suatu ketika ada perubahan rencana, yakni pekerja jembatan akan ditambah setengah dari jumlah awal. Maka pada tanggal berapakah jembatan itu akan selesai? Dan jika pada rencana sebelumnya anggaran untuk membayar seluruh pekerja dalam sehari adalah 2 juta rupiah, maka berapa total anggaran yang diperlukan guna membayar semua pekerja sampai pembangunan jembatan itu selesai? Oke, silakan teman-teman ya nanti ditulis di Google Classroom ya, saat diskusi jawabannya. Oke. Akhir kata, terima kasih pada teman-teman atas waktunya untuk menyaksikan video sederhana saya. Jika ada kritik, saran, tanggapan, pertanyaan, boleh disampaikan nanti ketika Anda telah selesai menonton video saya sampai habis, dan nanti juga disampaikan ketika diskusi ya, saran atau pertanyaannya atau kritiknya atau tanggapannya nanti. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya, dan tak lupa di sini ada credits. This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flat Icon and infographic and image by Freepik. Oke, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam membuat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.